Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin bisa kita mulai aja ya acara kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat narasumber kita Mas Roy Istriawan dan yang kami hormati Bapak Ibu Mitra KPPN Palangkaraya. Puji syukur dapat kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa bergabung kembali dalam acara Sibro dengan tema pelaksanaan penerbitan dan pengesahan surat keterangan penghentian pembayaran atau SKPP secara elektronik. Saat ini telah ditetapkan PMK nomor 178 tahun 2022 sebagai dasar hukum serta telah ditetapkan juga petunjuk teknis dalam penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik. Dengan perubahan proses bisnis tersebut, ke depan kita tidak perlu lagi mengirim dokumen hard fisik serta mengajukan surat penonaktifan supplier. Atas hal tersebut diharapkan dapat mempermudah kita dalam melaksanakan tugas. Nah, sebelum kita mulai acaranya, marilah kita berdoa. Kami persilakan kepada Mas Naufal Dwinanda untuk dapat memimpin doa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera hadirin yang berbahagia. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya akan memandunya secara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, harap menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan atas karunia-Mu, sehingga kami dapat berkumpul dalam acara di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tiada kekurangan suatu apapun. Di dalam pengawasan-Mu, kami berkumpul di siang ini dalam acara ini. Karena itu, ya Allah, bukakan pintu hati kami, berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan kami dan kami hanyalah hamba-Mu. Kami dalam ikatan perjanjian ikrar kepadamu yang akan kami laksanakan dengan segenap kemampuan kami. Jadikanlah kegiatan ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan, kecurangan, dan dusta yang telah kami lakukan. Hari ini kami akui semua nikmat-Mu kepada kami, begitupun kami akui dosa-dosa kami. Maka ampunilah kami karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Ya Allah yang Maha mendengar, kami yakin Engkau satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami. Kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Naufal. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke acara sesi pemaparan. Kepada Mas Roy Istriawan saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Zaki atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, untuk tanpa berlama-lama lagi, jadi Bapak Ibu, minggu kemarin kami sudah mendapatkan info resmi dari Direktorat Sistem Perbendaraan terkait PMK baru nih Bapak Ibu. Jadi PMK baru ini mengatur tentang SKPP secara elektronik. Jadi jika selama ini Bapak Ibu menyampaikan SKPP kepada kami, itu masih manual ya, membuat atau merekam suratnya secara manual, nantinya penerapannya akan secara elektronik, di mana sudah tidak perlu lagi Bapak Ibu mengirimkan hard copy ke KPPN. Nah, untuk hari ini difokuskan kepada teman-teman dari Kementerian Agama, karena mekanisme SKPP elektronik untuk teman-teman agama ini Kementerian Agama sudah berbasis web ya, dan untuk teman-teman Satker KL yang di luar Kementerian Agama yang sudah terlanjur gabung mungkin ya tidak masalah sih, namun tata caranya akan saya sampaikan besok karena masih menggunakan aplikasi desktop. Nah, kedepannya untuk teman-teman selain Kementerian Agama ya, KL lain, itu nantinya sebentar lagi juga akan diarahkan ke
gaji berbasis web menyusul Kementerian Agama, tapi nantinya menunggu launching dahulu dari aplikasi kami yang sedang dipersiapkan. Nah, untuk mengawali inovasi dari aplikasi yang sudah kami terapkan ya, ini kami jelaskan dulu terkait PMK, terkait SKPP elektronik. Kita masuk ke pertama, Bapak Ibu, agenda yang akan kita bahas kurang lebih 6 poin, di mana itu seperti apa ruang lingkup, penerbitannya seperti apa, nanti kita juga akan lihat proses secara aplikasi juga, sedikit demo. Tentunya per hari ini masih belum ada update aplikasi ya, nantinya Bapak Ibu bisa mencoba aplikasi secara menyeluruh setelah dilakukan update oleh tim aplikasi di pusat. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu ruang lingkup dan pengelolaan administrasi, bagaimana SKPP elektronik itu ditata usahakan ya. Jadi Bapak Ibu di PMK 178 ini mengatur 2 benang merah. Yang pertama adalah penerbitan SKPP pada Satker secara elektronik, dan nantinya pengesahan di KPPN juga secara elektronik. Nah, tentunya pengguna SKPP ini hampir seluruh jenis pegawai ya, baik itu PNS, CPNS, dalam hal ini adalah instansi pusat ya, PNS di instansi pusat. Jadi kalau Pemda, PNS Pemda itu tidak termasuk. Kemudian ada P3K, anggota polisi dan prajurit TNI. Jadi hampir semua lingkup jenis pegawai ASN itu masuk ke dalam SKPP elektronik ini. Nah, jika kita lihat Bapak Ibu tabel sebelah kanan ini, jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang Satker Kemenak ya, itu sudah poinnya sudah di sini ya, sudah menggunakan gaji modul Satker versi web, tapi untuk teman-teman Satker KL lain masih banyak yang menggunakan berbasis desktop. Nah, nantinya semua akan diarahkan ke versi web semua ya, seperti halnya Sakti saat ini sudah digunakan untuk seluruh KL ya, yang dulu masih beberapa KL, sekarang sudah diterapkan untuk semua. Seperti itu nanti konsepnya. Nah, dari gaji berbasis web ini kita fokus ke berbasis web ya. Itu nantinya dibagi ke dalam 2 jenis lagi. Nah, apa bedanya non interkoneksi dengan interkoneksi? Untuk saat ini Bapak Ibu sekalian, baik itu Kementerian Agama maupun non Kementerian Agama termasuk ke dalam non interkoneksi. Di mana maksud interkoneksi ini antara sistem kepegawaian. Nah, sistem kepegawaian ini interkoneksikan atau disaling terhubung dengan aplikasi gaji web. Nah, untuk saat ini implementasinya masih di lingkungan Kementerian Keuangan, jadi untuk teman-teman kementerian lain belum diimplementasikan. Saat ini masih fokus kepada nantinya Bapak Ibu menggunakan web terlebih dahulu. Ini untuk beberapa waktu ke depan akan ada lagi gitu ya, untuk tahap inovasi selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk bagaimana ke mekanisme penerbitan SKPP oleh Satker. Jadi di PMK baru ini, PMK 178 menegaskan bahwa yang menerbitkan SKPP pada Satker adalah KPA. Jadi merupakan tanggung jawab dan wewenang KPA Bapak Ibu. Dalam hal ada mutasi pegawai ataupun pemberhentian pegawai. Pemberhentian ini kan bisa bermacam-macam. Pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, pensiun itu termasuk pemberhentian. Nah, seperti itu. Nah, apabila dalam kondisi tertentu KPA tidak bisa melakukan tugasnya, maka KPA dapat melimpahkan kepada PPK. Namun bukan berarti yang menandatangani adalah PPK, namun hanya melimpahkan kewenangan. Berarti yang menandatangani PPK dengan keterangan atas nama KPA, seperti itu. Jadi kewajibannya tetap utuh kepada KPA.
Nah, tentu Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa SKPP singkatan dari surat keterangan penghentian pembayaran ya. Jadi pembayarannya itu dihentikan seluruh jenis tipe pembayarannya, baik itu gaji pokok, kemudian tunjangan yang melekat pada gaji pokok, kemudian tukin, uang makan, uang lembur dan sebagainya. Nah, dasar SKPP tentu ada dua ya. Apabila pemberhentian ya itu ada SK pensiun, ada SK PTDH mungkin atau SK pemberhentian dengan hormat dan sebagainya. Begitu pula untuk mutasi tentu ada SK mutasi oleh pejabat kepegawaian. Nah, nantinya karena format SKPP ini akan secara elektronik, tentu dari kami ya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, di mana wewenangkan kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan, itu sudah melakukan upgrade aplikasi di mana nantinya SKPP ini sudah tidak perlu lagi Bapak Ibu ambil di KPPN karena datanya akan langsung dikirimkan ke PT Taspen untuk yang pensiun ya dan PT Asabri untuk anggota TNI Polri. Nah, pembayaran yang dilakukan ke KPPN terkait belanja pegawai itu tentu harus sudah semua dibayarkan secara lunas tanpa ada yang tercecer, sehingga pada saat pembuatan SKPP itu kekurangan pegawai yang belum dimintakan itu sudah lunas gitu ya. Jadi jangan sampai nanti Satker menyampaikan SKPP namun ada tunggakan-tunggakan yang belum dibayarkan, terutama jika pegawai tersebut pensiun atau berhenti, itu yang cukup rawan. Sehingga di sini kami tegaskan bahwa KPA wajib berhati-hati jika ini didelegasikan, tentu ini akan menjadi tanggung jawab KPA dalam menerbitkan SKPP nantinya. Sehingga seluruh informasi data yang tertuang dalam SKPP itu adalah tanggung jawab KPA, sehingga para operator dan PPK harus berhati-hati, harus cermat dalam merekam data di aplikasi gitu ya. Ini jenis SKPP sudah pada umumnya ada dua, pindah dan pensiun atau berhenti gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini kurang lebih tanggung jawab KPA yang dijelaskan secara jelas pada pasal 8 bahwa KPA mempunyai kewajiban terkait kebenaran data pegawai. Jadi kalau nanti mohon diperhatikan ada kesalahan dari Satker, baik itu di level operator maupun di level PPK, maka kebenaran perekaman data tersebut, baik itu identitas, penghasilan terakhir maupun data lain-lain, itu yang akan bertanggung jawab adalah KPA. Mohon sehingga diperlukan kehati-hatian untuk proses penerbitan SKPP. Jika selama ini mungkin terjadi kekurang hati-hatian, maka perlu ditingkatkan lagi karena segala jenis kekurangan, misalnya si pegawai ada meminjam BMN di Satker gitu ya, ternyata belum dikembalikan, misalnya rumah dinas ataupun laptop ataupun barang lainnya milik negara, maka penyelesaian tersebut harus sudah diselesaikan di internal Satker sebelum SKPP diajukan ke KPPN. Begitu pula jika ada TGR atas hal-hal terkait, kemudian belum adanya pembayaran, jika kelebihan pembayaran juga harus di-store dahulu agar SKPP itu bisa terbit dengan wajar. Nah, karena pembebanan keseluruhan lingkup SKPP adalah tugas tanggung jawab KPA, maka tentu kami himbau untuk cross-check atau meneliti lebih lanjut. Jadi tidak hanya dengan data, namun dengan informasi pendukung lainnya seperti penyelesaian-penyelesaian yang sudah dituangkan dalam PMK ini. Nah, bagaimana jika nantinya ada PGR namun pegawai belum menyelesaikan kewajibannya? Tentu dalam hal ini ada opsi, dalam arti opsi adalah mungkin mencicil TGR yang
berikan itu bisa dengan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian kewajiban. Namun ini bukan berarti opsi ini harus bisa dipenuhi karena hanya sebagai bahan pertimbangan KPA. Sehingga nantinya jika KPA dalam menentukan ada TGR untuk pegawai tertentu, namun dirasa surat pernyataan kesanggupan ini tidak dapat menjadi penyelesaian lebih lanjut, bisa menolak pertimbangan tersebut. Karena tentu kembali lagi tanggung jawab utuh dan penuh ada di KPA. Kemudian kita masuk ke alur penerbitan dan pengesahannya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat sedikit alur yang cukup sederhana ini. Jadi kita mulai dari PPABP nih Bapak Ibu. Jadi dari sini PPABP wajib merekam data secara benar ya. Atas pendelegasian dari KPA, semua data tolong dicek ulang, cek kembali, pastikan jumlah data-data nama, NIP, dan sebagainya itu sesuai dengan dokumen yang sah, misal SK pangkat terakhir, dan sebagainya. Jika sudah dilakukan perekaman di aplikasi gaji web ya, nah ini logonya gaji web untuk teman-teman Kementerian Agama, merekam di aplikasi gaji web, kemudian nanti mengirimkan data itu ke PPK ya, berjenjang mengirimkan pembuatan SKPP itu ke PPK dan seterusnya. Nah nantinya jika di level internal Satker itu sudah meng-cross-check ulang data dukung, nominal, kemudian kebenaran data, maka dari user PPK akan mengirimkan data itu ke KPPN via sesama antar aplikasi web gitu ya. Jadi sudah tidak perlu mengirimkan hard copy-nya ke KPPN, jadi langsung di aplikasi di situ akan terbentuk tanda tangan elektronik dan nantinya akan terkirimkan datanya secara elektronik, sehingga petugas akan lebih mudah, dalam arti lebih cepat mengecek kebenaran data karena pengirimannya sudah real time ya, jadi dikirim sekarang, beberapa menit kemudian atau beberapa detik kemudian data sudah masuk ke KPPN tanpa harus menunggu tanda tangan basah gitu ya dari KPA, membuat hard copy terlebih dahulu, mengirimkan ke KPPN. Jadi disinilah upaya yang kami lakukan di perbendaraan untuk mempercepat penerbitan SKPP. Di sini nanti tentu sesuai antrian ya, jika memang banyak tentu petugas akan mengecek satu persatu dengan cermat dan teliti. Nantinya jika sudah oke, data yang disampaikan sudah benar, tidak ada lagi kekurangan yang belum dibayar ataupun hal-hal lain seperti yang di slide sebelumnya, maka akan disetujui oleh level kepala seksi pencairan dana. Nah, nantinya Satker dapat memonitor di aplikasi online ini ya, nanti bisa dipantau sendiri di aplikasi gaji web. Kemudian setelah diterbitkan pengesahannya oleh seksi pencairan dana PPABP, jika itu statusnya adalah pegawai pindah ya, pindah ke Satker lain, maka langsung mengirimkan data ADK pegawai pindah ke kantor Kemenak yang lain yang sudah menggunakan gaji web, sehingga nanti di PPABP Satker baru, Kemenak Satker baru, nanti tinggal terima data via aplikasi resmi tanpa mengirimkan lagi dengan ADK hasil dari desktop ya, tidak perlu seperti itu, langsung kayak online sepanjang ada internet di komputer Bapak Ibu gitu ya. Nah, nantinya di Satker baru ya sudah, karena ini sudah cepat, pengirimannya tinggal via aplikasi, diinfokan PPABP baru bisa segera melanjutkan proses pembuatan gaji dan sebagainya untuk pegawai lama dan pegawai baru pindah tersebut, sehingga di sini tidak ada lagi keterlambatan, bukan keterlambatan, lebih ke
penundaan penerimaan pembayaran hak pegawai gitu ya. Kemudian ini alur untuk pegawai pensiun Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadi alur untuk pegawai pindah, tapi kalau ini untuk alur bagaimana pegawai pensiun itu dilakukan. Nah, bedanya di setelah pengesahan ya Bapak Ibu ya. Kalau alur ceritanya itu sama dari awal dicek oleh BPABP, nanti dibuat oleh BPABP, pastikan kebenaran datanya, nanti KPA atau PPK menyetujui, nanti juga akan dikirimkan data ke KPPN via aplikasi online secara real time. Artinya jika sudah ada pengesahan dari kepala seksi pencairan dana, data akan otomatis terkirimkan ke Taspen untuk PNS ya, akan dikirimkan ke sistem Taspen, sehingga nantinya dari pegawai yang bersangkutan yang menerima pensiun gitu ya, itu tidak perlu lagi meminta SKPP secara hard copy ke kami, karena sudah Bapak Ibu sekalian selaku BPABP di pengelola keuangan di kantor Satker masing-masing itu bisa langsung mendownload di aplikasi, bisa langsung memberikan dari aplikasi Bapak Ibu gitu. Dan data yang dikirimkan via aplikasi dari kami ke sistem Taspen itu sudah via online juga, sehingga nantinya kami harapkan tidak ada antrian lagi dalam proses pengambilan dana pensiun di Taspen. Jadi lebih sederhana, lebih memudahkan oleh pegawai yang sudah memasuki pensiun. Nah, kemudian apa yang kami coba terus kembangkan untuk mempercepat pensiun terutama ya. Nah, ini fokus pada pensiun. Jadi Bapak Ibu di Direktorat Sistem Perbendaraan, di kami perbendaraan juga mengupayakan ketepatan waktu dalam hal menerima pensiun pertama. Jadi misal Bapak X itu pensiun di bulan April gitu ya, per 1 April itu pensiun, maka dari kami mengupayakan itu April itu tanggal awal April, karena pensiunnya 1 April, itu 1 April atau 2 April sudah bisa menerima uang pensiunnya. Jadi selama ini kan kondisi yang sudah terjadi berulang-ulang, pembayaran pensiun pertamanya ini cukup menunggu waktu yang lama, dalam arti bisa karena suatu hal tertentu sehingga tidak tepat waktu di periode pensiun pertama langsung mendapatkan pensiun. Nah, di titik ini tentu jika memang kondisinya dari pihak Satker sudah menyampaikan gitu ya, sudah melengkapi dokumen-dokumennya, tentu kami harapkan dalam mengirimkan SKPP pensiun adalah tadi contohnya TMT pensiunnya 1 April gitu ya, maka kami menghimbau atau kami di peraturan Menteri Keuangan ini menyaratkan bahwa SKPP harus sudah diterima di KPPN paling lambat tanggal 10. Jadi kalau tadi pensiunnya 1 April, maka di tanggal 10 Maret, berarti 1 bulan sebelumnya ya, di tanggal 10 Maret itu paling terlambat SKPP harus sudah masuk ke kami, ke KPPN. Sehingga apa? Sehingga kami harapkan dengan rentang waktu yang maksimal tanggal 10, jika antriannya sangat banyak pun kami tetap sempat menyelesaikan SKPP secara cepat, sehingga per 1 April nanti pada saat pegawai ini pensiun itu menerima uang pensiun dengan tepat waktu gitu. Jadi tidak ada tertunda berlarut-larut. Nah, tentu kami harapkan dari pihak Satker juga dalam mengupayakan ini andil utamanya ada di masing-masing Satker ya. Jadi kalau isunya adalah SK pensiun masih belum terbit oleh kantor pusatnya, ya tentu di sini KPPN
tidak bisa ikut campur untuk mempercepat pembayarannya karena memang dari sisi dasar dokumen SK pensiun itu sendiri di internal Kementerian Lembaga Bapak Ibu belum tuntas. Tentu yang kami upayakan adalah kalau sudah masuk atau kalau bisa dokumen itu sudah dimasukkan ke kami paling lambat tanggal 10 Maret ya, tadi tanggal 10 Maret karena pensiunnya April, itu kami akan upayakan, akan selalu mempercepat SK pensiun ini segera terbit jika memang data dukungnya sudah lengkap dan benar gitu Bapak Ibu. Sehingga upaya ini tidak hanya dari kami, juga kami meminta bantuan kepada Bapak Ibu sekalian selaku pengampu pegawai di Satker masing-masing itu juga mengupayakan percepatan ini. Sehingga nanti tidak ada lagi, kami harapkan ada penerbitan yang lama akibat mekanisme yang lama seperti itu ya, karena itu sudah elektronik, sudah online, maka kami harapkan ini bisa tepat bayar dan tepat waktu. Nah, kemudian timbul pertanyaan Bapak Ibu, loh, jika seperti itu, jika ternyata pensiunnya April tapi SKPP sudah masuk di tanggal 10 Maret, ini bagaimana dengan uang makan, tukin, dan sebagainya yang konsepnya atau pembayarannya adalah harus kerja dulu baru dibayar. Artinya kan dibayarnya nanti di April karena kerja di Maret kan masih gitu. Nah, itu seperti apa? Maka di sini sudah diatur Bapak Ibu bahwa di MK 178 ini di sini sudah dijelaskan bahwa pembayaran uang makan, uang lembur dan atau tukin bisa dibayarkan melalui LS Bendahara dengan catatan karena mau pensiun ini, karena mau membuat SKPP pensiun. Jadi kalau alasan selain SKPP pensiun itu tidak bisa ya. Jadi terkhusus SKPP pensiun karena mau pensiun maka pembayaran uang makan, uang lembur atau tukin itu boleh melalui LS Bendahara. Jadi tidak harus ke LS para pegawai. Khusus bulan terakhir saja ya. Jadi tadi di uang makan bulan Maret, uang lembur bulan Maret, tukin bulan Maret itu di LS Bendahara. Tapi kalau uang makannya Februari padahal pensiunnya April itu tetap LS pihak penerima ya, LS langsung ke rekening pegawai gitu. Jadi khusus di 1 bulan sebelum pensiun itu. Nah, bagaimana jika ada terjadi kekeliruan? Tentu kami himbau saat pengiriman ke SKPP ke KPPN, tentu kami himbau dengan sangat tolong cross check ulang di internal Satker, jangan sampai nanti ada kekeliruan sehingga harus dilakukan ralat ataupun pembatalan. Karena kalau sudah ada pengajuan ralat atau pembatalan SKPP karena ada kesalahan-kesalahan tertentu, tentu Bapak Ibu bekerja ulang ya untuk membetulkan ini. Jadi seolah-olah kerjanya 2 kali gitu ya. Sehingga tentu kami mohon dalam mengirimkan SKPP, terutama SKPP pensiun itu dicermati dahulu, diteliti secara internal, jangan sampai nanti berulang dengan menyampaikan ralat. Jika memang ada kesalahan yang bukan dari kesalahan Satker mungkin ya, mungkin dari SK-nya keliru, nominalnya dan sebagainya, itu bisa mengajukan ralat atau pembatalan SKPP dengan catatan Satker wajib membuat surat permohonan, kemudian melanjutkan aspek UGM dan dokumen pendukungnya. Nanti akan kami proses dahulu dan akan kami terbitkan pengesahan ulang. Misalnya ralat karena nominal atau ada perubahan di anggota keluarga seperti ini, gitu ya. Sehingga mempengaruhi total gaji yang ada yang dibagikan. Karena itu tentu ada penghitungan ulang. Jika ada kurang bayar kita ajukan kekurangan yang belum kita baru kita ulang kita melakukan
Bapak Ibu, SKPP itu boleh manual. Jadi pada saat nanti pelaksanaan SKPP elektronik sudah diterapkan dari aplikasi juga bisa digunakan gitu ya, maka bisa saja SKPP masih manual dengan kondisi ternyata tidak ada database di sistem. Jadi pada dasarnya sistem yang kami terapkan ini kan baru mulai berlaku dari GPP Desktop itu di 2008 kurang lebih ya, 2008. Kemudian juga ada database di lebih kurang dari 2008 hingga 2005 itu tentu tidak masuk ke dalam database ya, sehingga ada SKPP apabila nanti dipertemukan dan meminta SKPP, tentu SKPP non elektronik itu masih bisa diajukan. Kemudian boleh mengajukan SKPP tidak secara elektronik juga memang menjadi gangguan sistem. Gangguan sistem itu interkoneksi dari sistem kami kepada sistem Taspen atau Asapi. Nah, tentu ini biasanya kondisinya adalah gangguan nasional karena sistem yang digunakan satu ya, database-nya satu, seperti Sapi, servernya satu digunakan oleh banyak masyarakat. Kemudian ada kondisi-kondisi lain yang memang mau tidak mau secara elektronik gitu ya. Maka nantinya ada dokumen-dokumen yang harus disampaikan oleh satu. Nah, tentu kami harapkan kejadian seperti ini tidak terjadi ke depannya, sehingga Bapak Ibu lebih akan nyaman dengan kelancaran di pembuatan elektronik. Nah, dari sisi materi kurang lebih itu Bapak Ibu di PMK baru ini yang mengatur tentang SKPP elektronik. Mungkin kalau secara praktek atau mungkin sebelum masuk praktek juga ada pertanyaan, silahkan. Mungkin Mbak Zaki, gimana Mbak Zaki? Oh iya Mas, berarti kita buka diskusi aja ya berarti langsung. Iya boleh, nanti baru kita masuk ke contoh prakteknya. Ya, silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan terkait pengaturan di PMK nomor 178 tahun 2022 bisa langsung disampaikan saja, baik itu via chat ataupun via langsung ya, di unmute aja. Kalau tidak ada mungkin kita bisa langsung masuk ke ini ya, simulasi mungkin ya Mbak Zaki, kayaknya tidak ada nih. Iya Mas, boleh lanjut. Oke, untuk simulasi di awal sudah saya jelaskan bahwa untuk hari ini dikhususkan ke Satker lingkup Kementerian Agama, sehingga untuk proses pembuatan SKPP elektroniknya menggunakan gaji web. Jika di forum ini terdapat Satker yang di luar Kementerian Agama yang mengikuti, tentu nantinya berbeda mekanismenya ya, yang bisa akan saya sampaikan secara terpisah karena masih menggunakan desktop. Oke, kita simak tutorialnya sebentar. Oke, sudah sampai? Udah Mas, sudah. Oke, baik Bapak Ibu, silakan disimak karena aplikasi untuk demonya tidak tersedia di KPPN, jadi saya share demo langsung dari tim aplikasi, yang silakan diperhatikan.
Suaranya belum masuk ya? Iya, Mas, suara di videonya belum muncul. Bisa on. Oke, untuk yang Satker web, saya ambil contoh di sini untuk data Satkernya menggunakan data Satker 465921 ya, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. Jadi untuk yang di web itu sendiri, pastikan sebelum melakukan proses perekaman SKPP, kita setting dulu ya anak Satkernya. Di sini saya menggunakan anak Satker yang mandiri. Oke, setelah itu selanjutnya kita akan melakukan perekaman SK ya. SK mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk contoh ini kita melakukan proses perekaman SK pindah. Untuk menunya situ sendiri kita masuk ke data pegawai, data pegawai. Oke, kemudian sebentar. Kita mencari NIP pegawai yang akan pindah. Oke, saya share screen kembali. Oke, kita input, kita cari. Oh, sebentar. Oke, kita coba kita cari ulang, kita klik cari. Oke, sebentar ada kendala teknis, mungkin kayaknya koneksi jaringan saya lagi nggak stabil ya. Sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Operator ya dari PPABP. Jadi masuk pegawai, data pegawai, nanti di sini ada fitur pencarian pegawai, nanti kita masukkan NIP pegawai yang dimaksud. Nanti muncul namanya di sini, lalu kita klik detail. Kemudian kita klik perubahan. Kemudian di sini kita klik rekam untuk merekam SK ya. Ini jenis SK-nya karena kita pindah, kita cari yang perubahan kedudukan. Pindah. Ini yang nomor 23 ya. Kemudian kita isi aja nomornya sesuai yang kita mau. Uraiannya SK pindah, SK darinya kita dari Kabiro aja. Lalu kita geser langsung ke kedudukannya, pastikan di sini kalau dia pindah-pindah, kalau dia meninggal, kalau dia pensiun, ya pensiun. Nanti tinggal disesuaikan aja. Jenis SK-nya juga nanti disesuaikan juga. Kalau dia pindah, pensiun dia, kalau meninggal. Oke, kita pilih pindah. Kemudian tanggal TMT-nya, tanggal TMT sekarang aja ya. Lalu pastikan juga di sini default-nya 1, karena ini tuh menandakan bahwa ini adalah SK terakhir yang dijadikan dasar. Setelah itu kita klik simpan, lalu kita klik tutup. Oke, ini statusnya sudah pindah ya. Oke, setelah itu kita masuk ke menu SKPP, lalu, oh ya sebelumnya kalau belum merekam referensi nomor SKPP, pastikan kita rekam referensi nomor SKPP terlebih dahulu ya. Ini saya udah ambil contoh di sini, saya sebelumnya udah rekam, nanti kalau rekam tinggal klik tambah aja. Terus klik simpan. Oke, setelah rekam referensi nomor, kita klik SKPP, masuk ke SKPP, lalu kurang lebih sama langkahnya mirip-mirip yang di desktop, kita tambahkan header ya di sini, kita tinggal klik tambah, lalu jenis SKPP-nya kita pilih, nomor SKPP-nya kita isi
Di sini 6 digit 08. Lalu tahun SKPP-nya sekian, tanggal SKPP-nya kita pilih tanggal sekian. Oke, setelah itu kita simpan header-nya. Oke, setelah itu kita pilih pegawai. Nah, di sini kita klik update data detail SKPP. Lalu kita pilih pegawai yang masuk ke dalam SKPP pindah ini. Oke, kita cari NIP-nya, muncul namanya, lalu kemudian kita klik centang, lalu kita klik pilih. Di sini juga kita bisa klik detail gajinya di sini, di kolom aksi ada tombol pensil ini, lengkapi data, kita klik aja. Nanti di sini kita bisa lihat ada gajinya gimana, SK terakhir yang tadi direkam, lalu keluarga jika ada, lalu utang jika ada, lalu ini lain-lainnya. Jika nanti muncul hutang di sini, nanti langkahnya sama yang seperti desktop, nanti akunnya tolong diisi kembali sesuai akun yang dimaksud. Oke, jika udah nanti klik simpan aja. Proses selanjutnya adalah setelah pemilihan pegawai, kita kirim ke SKPP ke PPK atau KPA. Ini tinggal ada, kalau masih ada logo seperti pesawat, kita klik, nanti ada notif ini, lalu kita klik ya. Oke, sebentar. Ada kendala teknis lagi. Oke, nanti setelah itu saya share screen lagi. Share screen-nya. Oke, jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena ada kendala teknis. Jadi alurnya nanti setelah disetujui oleh PPABP, nanti masuk ke usernya PPK. Kalau di gaji Satker Web PPK, nanti PPK di sini nanti ada semacam tombol untuk melakukan persetujuan. Nanti setelah persetujuan, agar bisa disampaikan ke KPPN, nanti di sini ada tombol printer. Nah, di sini tinggal klik aja, nanti tinggal klik cetak. Nanti refresh aja. Nanti bisa dari user PPK atau ya user PPK, nanti tinggal PPK atau operator bisa klik unduh di sini download cetakannya dari sisi Satker. Nanti bisa dilihat. Ini contohnya, contoh cetakannya dari Satker. Lalu setelah statusnya sudah cetak SKPP selesai, nanti user PPK atau operator langsung tinggal klik kirim. Ini yang logo pesawat ya di kolom ASI. Nanti dikirim, diklik aja, nanti klik ya. Nanti jika sudah dikirim, kita tinggal masuk ke KPPN. Oke, kurang lebih itu Bapak Ibu gambaran singkat simulasi pembuatan SKPP via aplikasi gaji web ya, via online. Nantinya silakan untuk teman-teman Satker Kemenak bisa dicek secara berkala ya menunya apakah sudah tampil atau belum. Per hari ini sih saya cek sepertinya belum, nanti bisa dicek secara mandiri ya. Mungkin itu saja singkat dari saya terkait pemaparan PMK Total 8 dan simulasi singkat dari aplikasi gaji web. Baik, terima kasih Mas Rois. Berarti tadi yang ditampilkan itu baru sampai dengan kirim ADK ke KPPN ya Mas? Belum yang kirim ke Satker yang baru, yang pindah itu belum ya? Oh ya, belum. Iya. Itu baru hanya membuat SKPP saja. Oke, siap. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang ditanyakan bisa disampaikan langsung.
Izin tanya Mas Rois, kalau untuk juknisnya apa udah ada atau belum ya Mas? Oh iya, untuk Nah, juknis iya. PDF-nya sedang diproses mungkin ya oleh teman-teman aplikasi, sehingga kita tunggu saja. Karena Mhm. kemungkinan juknisnya akan meluncur juga bersamaan dengan update aplikasinya. Mungkin kami akan share lebih lanjut di grup Telegram mungkin ya Bapak Ibu ya. Oke, siap. Berarti nanti kita tunggu aja ya Mas, juknis sama update aplikasinya. Oke Mas, ini sepertinya nggak ada yang nanya, bisa kita tutup aja ya berarti. Silakan Mbak Jadi. Oke, baik. Terima kasih Mas Roy Setiawan sudah menyampaikan pemaparan berupa pengaturan tentang PMK nomor 178 tahun 2022 dan juga rekaman bagaimana cara merekam SKPP di aplikasi gaji pegawai via web. Baik Bapak Ibu, sekian acara kita pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan